Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Madu Jaya. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang materi patung kelas 9 semester 1. Semoga video ini bermanfaat buat anak-anak, terutama dalam belajar materi patung. Oke, akan kita mulai dari kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Mulai dari pengertian patung. Patung adalah hasil ekspresi yang dituangkan dalam bentuk karya 3 dimensi yang bertujuan menampilkan nilai estetika. Kemudian kita mengenal tokoh-tokoh pematung yang kita miliki di Indonesia. Yang pertama Nyoman Nuarta, kemudian Nyoman Cokot, kemudian Rosa Sinaga, dan Edi Sunarso, kemudian Grigio Siddharta. Kita lanjutkan tentang tujuan seseorang membuat patung. Yang pertama adalah patung religi, yaitu pembuatan patung yang tujuannya untuk kegiatan kerohanian atau keagamaan. Yang kedua, patung monumen, yaitu patung yang dibuat tujuannya untuk memeringati sesuatu. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur, yaitu patung tentang bangunan. Kemudian patung dekorasi, yaitu patung untuk hiasan, untuk menghias. Kemudian yang kelima yaitu patung seni kerajinan, yaitu patung yang tujuannya untuk kerajinan tangan. Kita lanjutkan tentang corak patung. Patung berdasarkan bentuknya ada 2 macam. Yang pertama yaitu patung figuratif, yaitu bentuk patung yang mencontoh dari bentuk alam yang menyerupai aslinya, berarti niru dari alam, bentuk alam. Yang kedua adalah patung non figuratif, yaitu bentuk patung atau corak patung yang tidak sama dengan aslinya atau meninggalkan bentuk alam. Berdasarkan jenisnya, patung dibedakan menjadi 3 macam, yaitu patung dada, yang kedua patung torso, yang ketiga patung lengkap. Kita mulai pembahasan tentang patung dada. Patung dada adalah patung atau cetakan yang merupakan representasi bagian dari atas anggota tubuh manusia, yaitu leher dan kepala dengan berbagai variasi dada dan pundak. Kemudian yang kedua patung torso. Patung torso adalah karya seni patung yang hanya menampilkan bagian dadanya saja. Jadi dadanya, pinggang, dan panggul, atau biasa disebut dengan patung yang tidak mempunyai kepala dan tangan serta kaki. Berikutnya adalah patung lengkap. Yang disebut dengan patung lengkap adalah patung yang penampilannya lengkap, maksudnya terdiri dari seluruh anggota badan, mulai dari kepala
sampai kaki. Berikutnya kita bicarakan tentang media patung. Bahan-bahan pembuat patung yang pertama, 1. Bahan lunak. Yang kedua, bahan sedang. Yang ketiga, bahan keras. Dimaksud dengan bahan lunak adalah material patung yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin. Kemudian bahan sedang merupakan bahan patung yang teksturnya tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lunak, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bahan keras, yaitu bahan pembuat patung yang sifatnya keras, dapat berupa kayu dan batu-batuan, misalnya kayu jati, sono keling, ulin, batu padas, batu granit, batu andesit, batu alam, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bahan cor atau cetak, yaitu bahan yang dapat digunakan untuk cor atau cetak, misalnya semen, pasir, gip, logam, timah, perak, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bicarakan tentang teknik pembuatan patung. Yang pertama adalah teknik butsir atau membutsir. Yang kedua, teknik memahat. Yang ketiga, teknik mencetak. Yang keempat, teknik konstruksi. Yang kelima, teknik modeling. Kemudian ada teknik carving dan lain sebagainya. Kita bicarakan tentang teknik pahat, adalah teknik pembuatan seni patung dengan cara memahat atau mengukir. Bahan yang biasa dipakai adalah teknik pahat adalah kayu, batu, lilin, es, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah teknik cor atau menuang, yaitu teknik pembuatan patung dengan cara mengecor atau mencairkan bahan yang akan dicetak, yang kemudian dituangkan ke alat pencetak. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, gip, besi, dan kaca. Berikutnya adalah teknik carving, yaitu pembuatan patung yang dilakukan dengan cara membuang bagian-bagian bahan yang tidak esensial dengan cara dipahat. Ini sangat sulit. Bahan yang biasa digunakan teknik carving ada batu marmer, batu gunung, batu andesit. Berikutnya adalah teknik modeling, yaitu teknik dalam pembuatan karya seni patung dengan memanfaatkan bahan plastis seperti lempung atau tanah liat, plastisin, atau malam sebagai modelnya. Berikutnya adalah teknik assembling, yaitu teknik pembuatan karya seni patung yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan yang diambil di sekitar kita, selanjutnya dirakit menjadi satu kesatuan patung yang utuh. Berikutnya teknik plastering, yaitu pembuatan patung melalui teknik langsung dengan menggunakan bahan adonan, semen, dan pasir yang dilakukan dengan menempelkan atau menambal sekaligus membentuk patung. Berikutnya adalah teknik butsir, yaitu teknik membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar dari tanah liat.
Demikianlah tadi berbagai macam teknik pembuatan patung. Kemudian untuk pembuatan langkah-langkah membuat patung tergantung pemilihan bahan yang kalian akan buat. Boleh pakai batu, boleh pakai tanah liat, boleh pakai kayu, boleh pakai padas, ataupun pakai bahan yang lain. Kemudian tugas berikutnya adalah kalian membuat clipping tentang patung dan membuat patung dari berbagai macam bahan yang telah kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video